Problem tidak akan pernah merusak tabiat kita. Justru kadang-kadang problem membentuk tabiat kita. Yang merusak tabiat kita adalah pergaulan yang buruk. Kita akan lihat di sini bahwa orang-orang terdekat punya pengaruh yang cukup dominan, yang mempengaruhi keputusan kita, menggagalkan rencana Allah, atau mempengaruhi justru menggenapkan rencana Tuhan. Mari kita lihat dulu yang pertama, saran ular pada manusia. Di mana ketika Adam dan Hawa dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-9, di mana ketika Adam dan Hawa sedang jalan-jalan di Taman Eden, kemudian datanglah ular dan mulai mengajak berbicara dan fellowship, membuka percakapan kepada si wanita sambil berkata, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu perempuan itu membantah kepada ular, bukan, semua pohon di taman ini boleh kami makan, kecuali satu, di tengah-tengah taman Eden, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan kami makan. Sebab ketika kami makan, kami akan mati. Tetapi ular itu malah berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahuinya, bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu terbuka dan kamu menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan, sedap dilihatnya. Lalu pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian. Lalu perempuan itu mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikan juga kepada suami yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kita bisa melihat di sini bahwa manusia jatuh di dalam dosa disebabkan karena pengaruh daripada orang di sebelahnya. Padahal Tuhan sudah memberitahu pada manusia dalam Kejadian 2:18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan jadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kita bisa melihat ternyata manusia tidak akan pernah bahagia dalam hidupnya. Manusia tidak akan pernah maksimal. Manusia tidak akan bisa menggenapkan rencana Allah dalam hidupnya kalau dia tidak punya teman yang sepadan. Teman sepadan, teman yang senilai, teman yang kualitas. Nah, karena Adam dan Hawa sudah tahu jangan bergaul dengan teman yang tidak senilai, dia mengizinkan bergaul dengan teman yang tidak senilai, yaitu si iblis, si ular. Akhirnya dosa masuk dalam diri manusia. Seharusnya dosa tidak perlu hadir di dunia ini seandainya waktu itu Adam dan Hawa tegas kepada teman yang tidak seimbang. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dari kita bisa melihat kebiasaan kita rusak, habit kita rusak, tingkah laku kita rusak, bukan karena problem. Problem tidak akan pernah merusak tabiat kita. Justru kadang-kadang problem membentuk tabiat kita. Yang merusak tabiat kita adalah pergaulan yang buruk. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan. Kita belajar di sini. Saran-saran dari orang-orang yang terdekat sama kita sangat baik. Tapi kita perlu untuk kita diskusikan kembali kepada dia yang punya rencana yang baik untuk masa depan kita.